Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, RHI saat ini mengangkat satu tema. Di tengah masalah mereka tekun dalam doa dan puasa. Di tengah masalah mereka tekun dalam doa dan puasa. Kita sedang akan belajar dari kehidupan gereja-gereja perdana yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Saudara, tema ini sangat penting. Karena apa? Karena suka atau tidak, sekarang saudara dan saya, bahkan institusi gereja, bahkan rumah tangga kita, semua kita menghadapi masalah. Semua sedang menghadapi masalah, dan masalahnya berat. Maka tren 2020 yang sudah dilalui adalah orang yang depresi meningkat. Bahkan ada yang bilang bahwa korban yang sampai bunuh diri meningkat 200%. Saudara, saya ambil yang paling penting adalah memang fakta itu ada, persentase harus diteliti, tapi yang paling penting memang benar. Sekarang beban meningkat, kesulitan bertambah, masalahnya makin gede, tantangan dan persoalan makin luar biasa. Kita mau menyerah atau kita mau bertahan? Kita hadapi sendiri atau kita akan memohon penyertaan Tuhan? Itu sebuah pilihan. Dan tema kita adalah di tengah masalah mereka tekun dalam doa dan puasa. Besar harapku ini akan menjadi inspirasi buat kita semua, sehingga kita makin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masalah kita bisa bermacam-macam. Ada warga yang setelah kehilangan ibu di rumah itu, kemudian tidak terduga rumahnya terbakar dan ludes. Bahkan pakaian yang dipakai itu yang mereka punya, yang lain semua terbakar. Masalah, termasuk barang-barang dagangan yang belum laku. Berarti ada persoalan ekonomi yang besar, ada persoalan psikologis yang besar, ada persoalan kedukaan yang luar biasa dalam, dan juga ada persoalan internal, karena mereka juga sibuk. Sopo sing salah? Siapa yang menjadi penyebab sehingga korsleting listrik ini terjadi? Secara tidak hanya itu, di luar kita yang paling sederhana adalah banyaknya pengangguran, banyaknya orang yang dirumahkan, banyaknya orang yang di PHK. Lalu ditambah lagi yang masih usaha, lesunya nggak ketulungan. Bukan turun, tapi terjun bebas. Tidak hanya bisnis, pariwisata, perhotelan, tapi juga kuliner secara umum begitu di berbagai tempat. Belum persoalan-persoalan kesehatan yang luar biasa. Masalahnya menjadi rumit, kompleks. Dan kalau sudah seperti ini, kadang-kadang kita kehilangan akal, lalu harus bagaimana? Maka tidak aneh kalau ada yang kemudian ambil jalan pintas, kemudian bunuh diri, dan seterusnya. Saudara, di dalam Kisah Rasul, gereja-gereja perdana juga punya banyak masalah. Masalahnya memang beda dengan kita. Masalah yang mengemuka antara lain ya ekonomi. Tapi masalah lainnya adalah musuh dari kelompok mayoritas. Waktu itu tentu kelompok Yahudi ya, yang tidak menyukai murid-murid Yesus berkembang. Masalah yang lain adalah struktur kegerejaan belum tertata seperti sekarang, sehingga banyak pergumulan yang harus dihadapi. Dan yang menarik adalah di tengah itu semua mereka tekun dalam doa dan puasa, memohon kekuatan Tuhan. Mari kita bersama membaca bagian dari firman Tuhan. Yang pertama, saya ajak kita untuk membuka Kisah Para Rasul
13. Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Yang demikian. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara, Kisah Rasul 13 ayat 2 mengatakan bahwa gereja perdana, komunitas orang beriman itu beribadah dan berpuasa, lalu Roh Kudus hadir. Beribadah dan berpuasa. Jadi, kalau ada orang Kristen, siapapun dia, bahkan pendeta atau penginjil sekalipun yang mengatakan bahwa di Alkitab tidak ada tentang puasa, saudara mengerti, ini orang yang bicara begitu tidak memahami Alkitab. Di Alkitab tidak perlu berpuasa. Tidak ada ayat yang mengatakan begitu. Yang ada adalah berpuasalah dengan benar. Jangan bolak-balik ayat ya, nanti kualat. Oke? Kalau ada yang berkata, oh kita tidak harus karena gereja. Saudara, baca Alkitab. Gereja perdana lakukan itu. Di tengah masalah mereka dikuatkan Tuhan dengan doa dan puasa. Tadi Kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Ayat yang lain, saudara, itu di ayat berikutnya. Kisah Rasul 13 ayat 3. Dikatakan bahwa maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas dua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Mereka mengutus dengan doa dan puasa, lalu dengan ibadah pengutusan, dan mereka serahkan di dalam penyertaan Tuhan. Memulai pekerjaan yang baru, memulai tugas untuk karya pelayanan, diambari dengan kebaktian pengutusan dan juga doa dan puasa. Itu tradisi gereja perdana yang tadi kita temukan antara lain di Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3. Dan kita bisa tahu nanti pekerjaan untuk pelayanan melalui Barnabas dan juga Paulus itu berkembang sangat pesat. Tentu itu karena penyertaan Tuhan. Tapi kesediaan diri kita untuk dipakai dan ketergantungan kita kepada Allah diwujudkan dalam doa dan puasa, itu juga menjadi faktor yang penting. Saudara, saya akan baca satu ayat lagi yang perlu kita cermati, yaitu di Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Sebelum ibadah penetapan, ada doa puasa, kemudian menyerahkan kepada Tuhan. Ini untuk penatua-penatua. Artinya, kalau zaman sekarang ya pemilihan penatua atau diaken atau pendeta juga ya, majelis. Ini. Dan ini poin yang penting. Ketergantungan kepada Tuhan. Justru di tengah masalah, justru di tengah banyaknya persoalan, justru di tengah tantangan yang begitu hebat, mereka datang dan mohon kekuatan dari Tuhan. Saudara, kita sekarang sebetulnya menghadapi hal yang tidak berbeda. Memang tantangan, persoalan, masalahnya beda.
tapi persoalan intinya sama, yaitu tentang ekonomi, tentang sakit penyakit, tentang persoalan dari kelompok mayoritas, dan seterusnya. Tugas kita adalah menghadapi itu semua tidak sendirian. Kita sebagai orang beriman harus menyerahkan kepada Tuhan. Kita boleh membuat upaya, tapi ketergantungan kepada Tuhan, memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan, begitu penting. Oleh sebab itu, sebetulnya doa dan puasa itu masih relevan untuk dilakukan. Dan itu menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Ya, berkali-kali saya sampaikan, kita mesti tahu ya antara kewajiban dan kebutuhan. Kalau bayar pajak itu kewajiban, kalau bawa STNK SIM ketika naik motor atau mobil itu kewajiban, kalau enggak ada sanksi. Ya, tapi kalau Anda bernafas, Anda makan, kita ini lalu butuh istirahat, kita asupan makanan yang memadai, ya, kemudian kemana-mana harus pakai protokol kesehatan, sekarang zamannya begitu, itu kebutuhan, bukan kewajiban. Tahu kan? Puasa itu kebutuhan, bukan kewajiban. Gitu. Oleh sebab itu, sebagai hambanya saya mengajak, baiklah, di tengah kesulitan dan persoalan masing-masing, termasuk persoalan pribadi, kita mari memohon kekuatan Tuhan. Mungkin ada yang punya pergumulan berat sehubungan dengan sakit penyakit. Mungkin ada di antara ibu bapak saudara kita yang sekarang sedang ada persoalan tentang relasi dalam keluarga, dengan pasangan, dengan anak, atau dengan keluarga besar. Mohon kekuatan Tuhan. Mungkin ada yang sedang ada persoalan tentang sekolah anak, atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang mau menentukan tentang pasangan hidup. Hadapi, tapi jangan lupakan Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan berkat. Mungkin juga ada di antara kita yang punya persoalan-persoalan pribadi yang tidak bisa dibuka ke orang lain. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bahkan yang kita sembunyikan di lubuk hati yang paling dalam sekalipun. Oleh sebab itu, sebagai hambanya sekali lagi saya mengajak, mari kita hadapi kehidupan, tapi juga mari jangan lupa sumber kekuatan, yaitu Tuhan. Dan disiplin rohani yang namanya doa dan puasa ini perlu dilakukan. Nah, ada yang tanya, puasanya gimana Pak? Puasanya adalah pengendalian diri. Salah satunya ada soal makan dan minum. Maka harus ditata. Kalau tradisi dulu itu matahari terbenam sampai matahari terbenam. Nggak ada istilah buka dan sahur. Ya, pokoknya matahari terbenam sampai matahari terbenam. 24 jam. Pak, nggak kuat karena kondisi fisik berpantang. Gitu. Nggak usah ngebleng, nggak usah total berpantang. Pak, aturannya kita sudah bahas berkali-kali. Kristen itu, puasa itu kebutuhan personal, nggak diatur-atur, nggak ada kewajiban ini itu, apalagi harus bareng begini begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Enggak. Jadi di tengah pergumulan dan masalah, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita ada gangguan lambung dan mah, lakukanlah. Bisa tetap makan, tapi porsinya lebih sedikit. Kalau kemudian karena situasi tertentu, beban sangat berat, mau total, bagus, lakukan dengan total. Tapi satu hal yang penting, saudara, bahwa penolong kita tetap Tuhan, bukan doa dan puasa. Tuhan itu kan disiplin rohani. Kumohon, kuminta malah, jangan kita mengagungkan doa dan puasa. Jangan ikut-ikutan. Ada yang bilang, oh ini
Doa puasa membuka pintu surga. Oh ini membuka ini. Alah udah sudah. Udah. Doa puasa itu disiplin rohani. Yang berkuasa itu Tuhan. Emang kita bisa buka pintu surga? Enak bener? Enggak. Oleh sebab itu, kita juga memohon supaya Tuhan menolong kita. Tapi kita tidak bisa maksa Tuhan, toh? Oleh sebab itu, di tengah masalah, lakukan dengan kerendahan hati, ketergantungan dan mohon kekuatan Tuhan. Dan saya memohon, berdoa dan berserah. Semoga ibu bapak diberkati Tuhan. Di tengah pergumulan masing-masing, semoga Tuhan menyertai dan menguatkan. Amin. Mari kita berserah dalam doa. Tuhan berkatilah supaya kami di tengah masalah tidak melupakan Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah. Tolonglah kami, kuatkanlah ya Allah. Dan doa puasa menjadi disiplin rohani yang kami latih. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.